Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal UN Fisika pada pokok bahasan gerak parabola. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Sebuah meriam menembakkan peluru dengan sudut elevasi seperti pada gambar. Sudut elevasinya di sini 45 derajat. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan pengaruh gesekan dengan udara diabaikan, maka jarak maksimum yang dicapai peluru adalah jarak, ini R ya, jaraknya R, maka persamaan untuk horizontal yaitu GLB karena kecepatan konstan atau tidak ada percepatan. Maka R sama dengan V0x kali T. Ini V0 kalau kita proyeksikan ke sumbu X menjadi V0x ya. Ini V0x. Kemudian ini V0y. Ya, karena kita proyeksikan ini 45 derajat mendekati sudut, yaitu menjadi cos. Ya, kita ingat pada pembahasan sebelumnya kalau mendekati sudut yaitu cos, kalau menjauhi sudut yaitu sin. Ya. Jadi ini V0 cos 45 derajat kali T. Ini 30 cos 45 setengah akar 2 kali T. Ini 15 akar 2 T. Kemudian untuk T kita bisa cari melalui persamaan arah gerak yang vertikal. Ya. Karena GLBB untuk yang vertikal kita cari menggunakan persamaan yang kedua S ya. Kalau GLBB kita ingat V0 T ya, plus setengah T kuadrat. Kalau dalam hal ini kita bisa menggunakan persamaan HT sama dengan H0 plus V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Ini ketinggian akhir, ini ketinggian awal, kemudian ini kecepatan vertikal ke atas. Ini min karena percepatan gravitasi berlawanan arah dengan kecepatan awal. Ya, pada saat menempuh jarak maksimum, maka ketinggiannya yaitu 0 ya. Ketinggian akhir 0. Kemudian ketinggian awal, karena menghitung dari posisi awal ke posisi akhir, ini posisi awalnya 0, ketinggiannya ditambah V0Y, V0 sin 45 kali T min setengah GT kuadrat. Ya. Atau kalau pindah ke ruas kiri, ini menjadi setengah GT kuadrat, G-nya 10, T kuadrat sama dengan 30 kali sin 45 akar setengah akar 2 kali T ya. Ini menjadi 5. Ini kita coret ya. Ini menjadi 5T sama dengan 15 akar 2. T sama dengan 3 akar 2 sekon. Kemudian kita masukkan ke persamaan R. 15 akar 2. 3 akar 2. Ini menjadi 45 akar 2 kali akar 2 yaitu 2. Ya. 90 meter. Jadi jawabannya adalah B.
Nah, soal selanjutnya, sebuah bola dilempar dengan sudut elevasi 30 derajat. Menempuh lintasan parabola seperti pada gambar. Percepatan gravitasi 10, maka perbandingan kecepatan di titik A, B, dan C adalah ini yang ditanyakan, VA banding VB banding VC. Nah, karena kecepatan awal membentuk sudut elevasi terhadap bidang horizontal, maka ada dua gerak ya. Gerak dua dimensi, yaitu untuk yang horizontal GLB, kemudian yang vertikal yaitu GLBB. Nah, untuk yang horizontal, yaitu kecepatannya konstan, maka di titik A, B, dan C, kecepatan arah horizontal yaitu sama. Jadi, VAX sama dengan VBX sama dengan VCX itu sama, yaitu dengan V0X. Ya. Ya, ini kita proyeksikan ke arah horizontal menjadi V0 cos 30. V0 cos 30 menjadi 60 cos 30 setengah akar 3. Nah, kemudian untuk arah vertikal, ya, ini V0Y, maka ya, kita bisa gunakan rumus pertama dari GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Atau kalau dalam hal ini, ya untuk A, maka VAX ya sama dengan V0X. Mohon maaf, ini maksudnya VAY. Ya, ini VAY sama dengan V0Y min GT. Ya. V0Y yaitu V0 sin 30. Ya. V0 sin 30. V0-nya 60, sin 30 setengah, maka ini 30. Ya, kita dapatkan untuk nilai V0Y yaitu 30 meter per sekon. Maka untuk VAY 30 min 10 kali 1. Ya. Ini menjadi 20 meter per sekon. Kemudian untuk posisi B, VBY sama dengan ini V0Y min GT, di mana T-nya 2 sekon. Jadi 30 min 10 kali 2. Ini menjadi 10 meter per sekon. Kemudian untuk C, VCY sama dengan, jadi ini 30 min 10 kali T-nya 3, maka 30 dikurangi 10 kali 3, 0 meter per sekon. Maka untuk kecepatan di titik A, B, dan C, maka kita padukan ini antara kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal. Nah, untuk yang A, VA sama dengan VAX kuadrat ditambah VAY kuadrat, ini di akar. Ini kuadrat, ya ini menjadi 900 kali 3, 2700 ditambah 20 kuadrat, yaitu
400. Ya, ini sama dengan akar begini. Kemudian untuk VB sama dengan akar, ini karena VBX sama dengan V0X, jadi ini sama 2700, kemudian ditambah 10 kuadrat, 100 sama dengan akar 2800. Kemudian untuk VC, ini akar 2700 ditambah VCY kuadrat 0 kuadrat, ini menjadi akar 2700. Maka VA banding VB banding VC sama dengan akar 3100 dibanding 2800 banding akar 2700. Atau kalau kita sederhanakan, ini menjadi akar 31 banding akar 28 banding akar 27. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya, sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar dengan laju 300 meter per sekon pada ketinggian 80 meter menjatuhkan bom. Bom tersebut tepat mencapai sasaran pada jarak mendatar. Jadi ini pesawat melaju dengan kecepatan V0 ya, 300 meter per sekon. Kemudian ini tingginya pesawat pada ketinggian 80 meter. Yang dicari adalah X ya. X jarak horizontal bisa kita cari menggunakan GLB ya, pada area horizontal maka V0 pada area horizontal ini mengalami gerak GLB karena kecepatan arah horizontal konstan. Maka X sama dengan V0 kali T ya. Ini 300 kali T. Kemudian untuk T ya, untuk T, nah karena pesawat tidak mengalami kecepatan vertikal pada ketinggian ini ya, atau kecepatan vertikalnya 0, maka kita bisa menghitung bom melakukan gerak jatuh bebas ya. Maka kita bisa menggunakan persamaan kedua dari GLBB, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, di mana S itu H, ini V0Y kali T, ditambah setengah A-nya yaitu percepatan gravitasi GT kuadrat. H 80, kemudian ini 0 kali T, ditambah setengah kali 10 T kuadrat. Ini 5, maka T kuadrat sama dengan 80 dibagi 5, 16. T sama dengan akar 16 sama dengan 4 sekon. Kemudian kita masukkan ke persamaan X, 300 kali 4 sama dengan 1200 meter. Jadi jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya, dua bola digerakkan mendatar dengan kecepatan konstan tanpa gesekan secara bersamaan. Kecepatan bola 1 8 meter per sekon dan kecepatan awal bola 2 yaitu 5 meter per sekon.
Bola 2 dipercepat dengan percepatan tetap 20 meter per sekon kuadrat. Maka kedua bola akan sampai di titik C pada waktu yang sama. Jadi untuk bola 1 ini dengan kecepatan konstan horizontal ya. Kemudian untuk area vertikal mengalami gerak jatuh bebas. Nah, untuk bola 2 ini mengalami GLBB ya dengan kecepatan awal yaitu 5 meter per sekon dan percepatan 20 meter per sekon kuadrat. Dari pernyataan-pernyataan berikut, pernyataan yang benar berkaitan dengan peristiwa di atas adalah, jadi kita harus analisis atau kita hitung satu-satu pernyataan dari 1 hingga 4. Nah, untuk pernyataan yang pertama, waktu yang diperlukan bola 2 sampai di titik C adalah 0,3 sekon. Nah, karena kedua bola akan sampai di titik C pada waktu yang sama, maka syaratnya adalah S1 harus sama dengan S2. Jadi jarak yang ditempuh oleh bola 1 harus sama dengan jarak yang ditempuh oleh bola 2. Nah, S1 kita gunakan rumus GLB karena konstan untuk bola 1 arah horizontalnya. Maka V1X kali T sama dengan, kemudian untuk bola 2 mengalami GLBB di mana kecepatan awal bola yaitu 5 meter per sekon, kemudian dipercepat sebesar 20 meter per sekon kuadrat. Maka untuk S2 ini ada V02 ya, V02X kali T plus setengah AT kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya, ini menjadi 8T sama dengan 5T plus setengah kali 10T kuadrat. Ini 10. Kita pindah ke ruas kiri untuk 5T menjadi 3T sama dengan, ini kita coret menjadi 10 T kuadrat. Kita coret T sama dengan 0,3 sekon. Maka untuk pernyataan 1 yaitu benar. Kemudian untuk pernyataan 2, saat kedua bola bertemu kecepatan bola 2 lebih kecil dari bola 1. Maka kita hitung kecepatan bola masing-masing bola di titik C ya. Karena bertemunya di titik C. Untuk bola 2 VT2X ya sama dengan, ini untuk bola 2, maka kecepatan awal V02X ditambah A kali T itu sama dengan 5 ditambah 20 kali 0,3. Ini sama dengan 11 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan bola 1, ini karena bola 1 mengalami gerak vertikal juga, maka di titik C bola 1 mempunyai komponen kecepatan vertikal ya. Maka untuk bola 1 VT1 sama dengan akar V1X kuadrat ditambah V1Y kuadrat ya. V1Y kita hitung menggunakan gerak jatuh bebas, yaitu V1Y sama dengan G kali T.
Ini 10, 0,3 menjadi 3 meter per sekon. Maka VT1 sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini 64 ditambah 9 menjadi akar 73. Jadi kecepatan bola 2 lebih besar dari kecepatan bola 1. Maka pernyataan 2 salah. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, tinggi meja 45 cm diukur dari lantai. Ini untuk menghitung ketinggian kita bisa gunakan gerak jatuh bebas H sama dengan setengah GT kuadrat. Setengah kali 10 kali 0,3 kuadrat ya. Ini 5 kali 0,09 menjadi 0,45 meter atau 45 cm. Jadi jawaban pernyataan ketiga yaitu benar. Kemudian untuk pernyataan 4, saat di titik C kecepatan bola 1 lebih besar dari kecepatan bola 2. Ini kecepatan bola 1. Nah, untuk yang pernyataan 4, bola 1 memiliki kecepatan lebih kecil dibandingkan kecepatan bola 2. Jadi pernyataan 4 salah. Jadi pernyataan yang benar berkaitan dengan peristiwa di atas adalah 1 dan 3.